Ada banyak investor yang masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi di pasar finansial kita setelah resesi benar-benar terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Apakah akan ikut hancur atau justru kesempatan? Menurut Ivan Jaya, Head of Wealth Management Bank Commonwealth, nasabah-nasabah kaya di Indonesia sadar mereka masih belum bisa melakukan ekspansi bisnis apa-apa. Sehingga ada banyak dana yang awalnya dipakai untuk ekspansi bisnis, mereka pakai untuk berinvestasi. Jumlah investor domestik ini meningkat sangat pesat ya. Sekarang udah di level 3 jutaan. Tahun lalu di bulan Juli masih 2.400.000. Tapi yang menarik adalah dari 3 juta ini hampir setengahnya itu milenial yang umurnya kurang dari 30 tahun. Dari 3 juta itu 2,5 jutanya itu reksadana, dan dari 2,5 juta tersebut itu sudah naik hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu 1,8 juta. Nah, dari 2,5 jutanya itu sekitar 1,5 jutanya itu dari platform fintech. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah transaksi di pasar saham, itu 70%-nya sekarang udah investor domestik. Kalau investor kami, kalau yang kami amati sekarang dari awal tahun mereka masuknya kebanyakan untuk obligasi pemerintah. Kami sendiri dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun tuh saya amatin untuk AUM saya yang bonds itu naik hampir 30%, terutama obligasi pemerintah yang rupiah. Masyarakat sudah tidak kaget seperti yang sewaktu PSBB yang pertama. Kita lihat dari waktu ada siaran pers dari Kementerian Keuangan, data pertumbuhan untuk yang kuartal 3 diperkirakan terkontraksi. Namun apabila kita lihat data-data yang lain, misalnya saya ambil dari Bloomberg, manufacturing PMI market yang Agustus 50,8 sudah mulai ekspansif dibanding Juli yang di 46,9. Kemudian Consumer Confidence Index di Agustus 86,9, masih di bawah 100 ya, jadi ini masih belum begitu membaik banget lah. Tapi sudah membaik dengan tren yang meningkat dari bulan Juni. Kemudian kita lihat satu lagi data dari Bank Indonesia, itu adalah jumlah transaksi kartu kredit. Di bulan April 16 triliun, di bulan Mei 15 triliun, tapi di bulan Juni udah 17 triliun. Meningkat gitu ya. Jadi sepanjang 6 bulan itu sekitar 130 triliun itu udah merepresentasikan sekitar 40% dari spending tahun 2019. Jadi ini yang menyebabkan investor-investor domestik termasuk para nasabah kami ini ya mereka tetap berinvestasi ya. Satu adalah karena mereka tidak bisa berekspansi. Kemudian juga kita bisa lihat kalau dari data tersebut kita lihat bahwa sudah mulai membaik, sehingga ya kami selalu sarankan para nasabah kami untuk tetap berinvestasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Pengamatan saya sih tidak banyak yang pindah ke properti karena kita mengetahui bahwa ya properti saya rasa masih dalam tahap stagnan ya. Tentunya kalau setelah ekonominya pulih, kemudian infrastrukturnya itu kita selesai, nah properti itu baru bisa ramai. Kemudian kalau untuk emas, memang ada yang berpindah ke emas, apalagi harga emas menunjukkan kenaikan yang pesat. Itu wajar karena di saat ketidakpastian pasti orang akan lari ke safe haven. Namun kami selalu ingatkan kepada para nasabah kami bahwa emas itu merupakan suatu instrumen yang disetujui bersama di seluruh dunia bahwa ini logam mulia, tapi di dalamnya itu kan underlying-nya tidak ada. Apabila nanti kondisi ekonomi itu sudah pulih, maka akan segera ditinggalkan gitu.
Kalau saya mungkin lebih memilih ada 3 instrumen gitu ya yang kami berikan saran kepada para nasabah kami juga. Yang pertama adalah obligasi negara dengan tenor pendek. Kayak misalnya ORI 18 bulan depan di awal Oktober itu akan keluar. Ini tentunya dengan kurang dari 3 tahun, kemudian yield yang juga lebih baik daripada deposito. Deposito tuh sekarang udah di bawah 4%. Masih terkena pajak 20% lagi kan, berarti cuma 3,2% netnya. Obligasi negara kemarin yang terakhir Retail memberikan imbal hasil kuponnya itu 6,05%. Pajaknya obligasi kan hanya 15%. Sebelumnya ada ORI 17. ORI 17 itu dia hanya dalam waktu 2 bulan, selain kupon 6,4%, gross bisa memberikan capital gain hampir 3%. Jadi waktu itu apabila 2 bulan lalu menempatkan 100 juta, minggu lalu tuh nilainya udah 103 juta. Yang kedua adalah untuk kelas aset saham. Nah, untuk kelas aset saham ini kan kita lihat di akhir tahun lalu itu kita indeks IHSG di level 6.300, sempat turun ke level 3.900 atau turun 40% kayak gitu ya di bulan Maret 2020. Namun sekarang itu di level 4.900 atau 5.000, jadi udah naik sekitar 25% dari titik nadirnya. Kami amati sepanjang 20 tahun terakhir, IHSG itu memiliki 7 bear market. Jadi 7 kali drop besar kayak gitu. Dari titik sebelum dia jatuh ke titik nadir, kemudian kembali ke titik semula, itu membutuhkan rentang waktu antara 11 sampai 18 bulan. Berarti kalau kita acuannya sekarang ya diperkirakan akan kembali ke titik itu paling lambat itu di akhir kuartal 2 2021 atau awal kuartal 3 2021 itu kembali ke 6.300 lagi. Nah, dari titik sekarang 5.000 ke 6.300 itu masih ada upside 20-25%. Tentunya yang akan dipilih fokus ke reksadana dengan strategi investasinya yang big cap atau saham yang berkapitalisasi besar. Instrumen yang ketiga yang kami sarankan adalah para nasabah juga bisa untuk berdiversifikasi secara geografis melalui reksadana saham offshore syariah. Jadi mata uang asing reksadana saham offshore syariah, tapi bisa dialokasinya itu secara geografis ke negara maju seperti Amerika atau Cina. Cina ini sekarang justru satu-satunya negara G20 yang OECD perkirakan akan positif di 2020 ini, diperkirakan plus 1,8%.